Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang rukun Islam yang kedua, yaitu menunaikan sholat. Diterangkan bahwasannya minggu kemarin atau penjelasan kemarin itu syaratnya orang berislam itu yang pertama harus beragama Islam. Maka seseorang ketika belum mengucapkan syahadat, ketika dia mengerjakan pekerjaan apapun yang berada di agama Islam, itu pekerjaannya itu tidak ada gunanya, alias tidak diterima oleh Allah. Walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, kalau belum membaca syahadat, pekerjaan yang dia lakukan maka sia-sia. Yang kedua adalah wa iqamus sholati, yaitu menunaikan sholat. Apa sih yang disebut sholat itu? Kenapa sholat itu sebegitu penting bagi kita untuk ditunaikan? Islam menganjurkan pada orang yang beriman, yaitu apa? Untuk menunaikan sholat. Sebab apa? Sebab agama Islam memerintahkan selagi orang itu berakal, selagi orang itu masih bernafas, walaupun dia itu sakit parah, walaupun dia itu tidak bisa duduk, tidak bisa berdiri, dia wajib harus melaksanakan perintah sholat. Kejelasan sholat itu sudah diterangkan di dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan seterusnya. Tetapi apa? Menurut sholat, menurut bahasa adalah doa. Kenapa kok sholat menurut bahasa itu doa? Karena di dalam sholat itu kebanyakan isinya doa. Ketika kita mengucapkan takbir, setelah membaca takbir kita membaca iftitah. Di iftitah itu ya isinya doa. Surat Al-Fatihah itu ya isinya doa. Di antaranya apa? Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu doa. Nah, maka sholat itu menurut bahasa adalah doa. Ketika tahiyat, ketika doa duduk di antara dua sujud dan seterusnya. Tapi kalau menurut syara adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun wa mukhtatamatun bit taslim, muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit taslim ghaliban. Salat menurut istilah itu suatu ucapan berarti takbir, namanya ucapan itu. Membaca Fatihah namanya ucapan. Wa af'alun, dan suatu gerakan atau pekerjaan, sujud, berdiri, namanya itu af'al, namanya pekerjaan. Tapi tidak hanya ucapan dan gerakan saja, tetapi hal itu muftatahatun bit takbir. Orang itu bisa dikatakan sholat dan dengan ada gerakan dan ucapan kalau muftatahatun bit takbir, diawali atau dibuka dengan takbir, Allahu Akbar. Nah itu kalau sudah takbir, maka tidak boleh berkata atau mengucapkan selain ucapan yang ada di sholat. Contoh, ketika dia sudah sholat, ketika dia sudah takbir, tidak boleh berbicara, tidak boleh berbicara dengan yang tidak ada gunanya, kecuali berbicara tentang sholat, kecuali ucapan yang ada di dalam sholat. Juga mukhtatamatun bit taslim, diakhiri dengan salam. Begitu assalamualaikum yang pertama itu, maka kita sudah lepas dari sholat. Artinya kita sudah halal berbicara, melakukan apa saja selain gerakan sholat. Tapi di sini ada tanda ghaliban. Nah, ucapan dan perbuatan tadi yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam itu ghaliban, secara umum. Bagaimana maksudnya secara umum itu? Maksudnya adalah
secara umum sholatnya orang itu dalam keadaan bagaimana? Kalau dia sholatnya duduk, berarti gerakan sholatnya seperti itu. Kalau dia sholatnya dalam keadaan berbaring atau tiduran, berarti beda dengan sholatnya orang yang berdiri. Seperti itu. Itu namanya maksudnya ghalib. Nah, bagaimana sekarang? Ada orang Islam yang diikat kemudian diikat di pohon. Bagaimana dia gerakan sholatnya? Gerakan sholatnya adalah ya semampunya dia. Maka itu yang disebut ghalib. Tidak harus badan kita mendungkuk ketika ruku seperti itu, tidak. Cukup kita dengan menggerakkan kepala kalau diikat. Nah itu seperti itu. Bagaimana orang yang tidak punya tangan sholatnya? Maka ya sebisanya. Nah yang sebisanya itu adalah ghaliban. Yang kedua adalah wa ita'uz zakat, yaitu menunaikan zakat. Zakat itu adalah an-nama wa tathhir. Zakat secara bahasa adalah tumbuh atau apa? Atau mensucikan. Tapi menurut syara adalah ismun lima yukhraju an malin aw badarin ala wajhin makhsusin. Suatu nama yang dikeluarkan dari harta atau dikeluarkannya itu dari badan kita dengan cara tertentu. Contoh, kita mengeluarkan zakat fitrah berupa apa? Berupa beras. Nah, zakat fitrah itu adalah membersihkan badan. Atau kita mengeluarkan zakat berupa ternak. Contoh domba, contohnya sapi, contohnya onta. Hal itu ketika orang itu mengeluarkan zakat berupa domba, maka harus sesuai dengan syarat-syaratnya. Berarti tidak semua orang punya domba satu wajib zakat ya, enggak. Nah, harus mengikuti syaratnya. Contohnya dombanya itu berupa harus berjumlah 40, sudah mencapai 1 tahun dan seterusnya, maka wajib dizakati. Begitupun onta dan seterusnya. Ada lagi zakat harta ghanimah, rikaz atau harta penemuan orang-orang zaman dahulu yang sudah terpendam di tanah zaman dahulu kita menemukannya, maka kita wajib zakat. Nah, itu namanya zakat menurut syara. Ismun lima yukhraju an malin aw badanin ala wajhin makhsus. Kemudian yang keempat dari rukunnya Islam adalah shaumu Ramadan, yaitu melaksanakan perintah bulan puasa Ramadan. Saum atau puasa menurut bahasa itu al-imsak, menahan dari segala apa saja, entah itu menahan dari minuman, dari makanan, ataupun menahan dari ucapan. Itu namanya saum menurut bahasa. Tapi kalau menurut syara atau istilah, yaitu imsakun makhsusun ala wajhin makhsusin biniyatin makhsusin, menahan secara khusus dengan cara khusus, juga niatnya juga secara terkhusus. Contoh, menahan apa? Kita menahan dari makan dan minum. Itu namanya imsakun maksus, menahan dengan khusus. Ala wajhin maksus, dengan cara terkhusus. Berarti caranya bagaimana? Caranya adalah mulai dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, atau mulai subuh, mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu namanya wajhin maksus. Biniyatin maksusin juga harus ada niatnya. Puasa itu nawaitu shaumal ghadi an adai fardhi syahri ramadhana hadis sanati fardhi ta'ala. Itu semuanya harus ada niat khusus. Dan juga niatnya tidak harus khusus. Bagaimana maksudnya? Itu harus niatnya harus tabyid atau harus malam hari. Yang kelima adalah dari rukun Islam wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu menunaikan ibadah haji. Di garis bawahi itu bagi orang yang mampu. Mampu apa? Mampu hartanya, mampu apa? Mampu perjalanannya, mampu untuk memberi bekal di keluarganya, yang di rumah, yang ditinggal dan seterusnya. Mampu keamanan di jalan, sehat badannya. Maka
di dalam haji itu ada embel-embel manis tatoa ilaihi sabila, bagi orang yang mampu. Itu namanya haji. Haji itu apa sih? Yaitu qasdul baiti biniyatin nusuk, yaitu menyengaja pergi ke Baitullah dengan tujuan ibadah. Jadi tidak hanya sekedar kita haji pergi ke Mekah kemudian tanpa niat, harus ada niatnya. Nah, mungkin di antara kalian yang sudah haji, niatnya kan nawaitul hajj wal umrah, seperti itu. Allah Ta'ala sambil memakaikan ihram dan seterusnya. Baik, kultum hari ini mungkin sampai rukun Islam ya. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah atau keliru. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.